Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila, amma ba'du. Langsung saja, di sini saya Arbaatun Hurum, saya akan menjelaskan tentang peran pendidikan dalam perubahan sosial. Yang pertama ada pendidikan sebagai pusat perubahan. Pendidikan ini disepakati oleh para ahli bahwa memiliki peran yang sangat penting dalam menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas dan daya saing yang tinggi. Lamanya mengenyam dunia pendidikan dinilai memiliki banyak pengaruh terhadap pembentukan daya saing seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin tinggi peluang seseorang untuk meningkatkan kualitas daya saing, dan semakin rendah tingkat pendidikan akan semakin sulit menumbuhkan kemampuan dan daya saing seseorang. Meluasnya lapangan kerja di sektor industri dan bisnis ini merupakan faktor yang mendorong tumbuh berkembangnya pendidikan, karena dua sektor ini menjadi syarat persediaan kerja atau sumber daya manusia yang terlatih, terdidik, dan profesional. Namun sebenarnya di sini pendidikan bukan saja sebagai alat untuk membentuk sumber daya manusia yang tinggi, melainkan juga ikut menentukan terjadinya berbagai perubahan sosial. Sebagaimana para ahli mengatakan bahwa pendidikan sangat berperan dalam pembentukan kelas profesional atau yang disebut dengan kelas menengah, sebuah lapisan masyarakat yang disebut sebagai sumber utama terjadinya perubahan. Nah, pada sektor ini, bangsa Indonesia masih berpacu dengan berbagai persoalan, apalagi memasuki masa-masa krisis awal dekade tahun 2000-an. Berbagai kritis muncul di seputar pengelolaan pendidikan. Tingkat daya saing sumber daya manusia Indonesia masih terpuruk jika dibandingkan dengan tingkat daya saing sumber manusia di negara jiran. Nah, pandangan lain yang muncul terhadap pengelolaan pendidikan di Indonesia juga antara lain ditunjukkan pada tingkat investasi yang ditanam. Investasi di bidang pendidikan jauh lebih rendah dibandingkan dengan investasi dalam pembentukan modal manusia atau human investment. Investasi di bidang pendidikan ini kemudian berdampak pada tertinggalnya tingkat daya saing manusia yang kita miliki. Pandangan lain yang muncul terhadap pengelolaan pendidikan di Indonesia antara lain ditunjukkan pada tingkat investasi yang ditanam. Investasi di bidang pendidikan jauh lebih rendah dibandingkan dengan investasi pembentukan modal manusia atau human investment tadi. Dibandingkan dengan negara-negara lain, antara lain investasi Indonesia di bidang pendidikan kurang baik. Negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, Thailand, Hong Kong juga terlanda krisis ekonomi maupun politik. Namun pada akhirnya mereka cenderung lebih memiliki kemampuan untuk cepat keluar dari krisis tersebut. Hal ini diantaranya disebabkan karena cara mereka mempersiapkan faktor sumber daya manusia dengan memberikan apresiasi yang tinggi terhadap sektor pendidikan. Yang kedua, ada sekolah dalam mengantisipasi perubahan. Perubahan merupakan suatu kata yang tidak bisa dielakkan karena ia melekat membangun dalam proses pengembangan masyarakat. Perubahan menjadi tuntunan masa kini karena perubahan terjadi begitu cepat dan luas. Melihat dari sisi internal di masa sekarang, sekolah harus melakukan upaya membangun sistem kelembagaan yang efisien. Secara eksternal, sekolah haruslah memperhitungkan reputasi dan legitimasinya di mata masyarakat. Dengan asumsi jika reputasi dan legitimasi ini bagus, maka sekolah akan mudah meraih dukungan dari masyarakat, karena dukungan dari masyarakat ini adalah modal yang berharga bagi pengembangan dunia pendidikan. Tuntunan terhadap lembaga inovasi juga datang karena desakan dari jalur pertumbuhan yang datang dari jalur luar sebagai hasil dari perubahan. Perlu dicatat bahwa perubahan merupakan sumbangan dari proses pendidikan, baik langsung atau tidak langsung, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan faktor-faktor lain seperti faktor sosial, ekonomi, agama, maupun faktor politik. Pendidikan memberikan jalan yang efektif dalam membangun dan mempercepat perubahan. Sebaliknya, arah, isi, tujuan, strategi, juga pemasaran pendidikan kemudian dipengaruhi oleh perubahan sosial.
Yang ketiga, ada masyarakat berbasis pengetahuan sebagai jalur pertumbuhan. Perubahan jalur pertumbuhan lebih diakibatkan karena terjadinya ledakan ilmu pengetahuan. Pengetahuan menjadi begitu menyebar ke sendi kehidupan, sehingga sekarang berada di era yang dengan masyarakat berbasis pengetahuan. Masyarakat berbasis pengetahuan ini semua tindakan didasarkan pada hasil kerja ilmu pengetahuan, bukan semata didasarkan pada aspek di luar pengetahuan. Peningkatan pengembangan berjalan seiring dengan kebutuhan akan penelitian dan pengembangan. Oleh karena itu, negara-negara maju adalah negara-negara yang di dalamnya tumbuh pengetahuan seiring dengan pertumbuhan yang memadai. Dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan. Dalam hal ini, negara-negara yang memberikan perhatian terhadap penelitian dan pengembangan adalah negara yang memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi dengan teknologi dan industri yang maju. Pertumbuhan yang mendasar pada pengetahuan, maka nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat adalah nilai-nilai yang didasarkan kepada hasil kerja ilmu pengetahuan penelitian dan hasil kerja pengkajian dan pengembangan. Dari hasil kerja seperti ini bukan saja menghasilkan pertumbuhan industri manufaktur atau cara kerja yang lebih menuntut pada kerja tim daripada kerja individual, tetapi juga perubahan kelembagaan jaringan kerja termasuk nilai-nilai yang dianut customer. Semua aspek kependidikan dengan demikian tidak bisa semata-mata bertahan dengan nilai-nilai lama. Meski tidak semua nilai lama harus dihapuskan, namun pendidikan sudah harus selayaknya mempertimbangkan munculnya nilai-nilai baru, menyerapnya, dan kemudian mengadaptasikan ke dalam proses kependidikan. Dalam perkembangannya, banyak lembaga pendidikan yang berusaha mengarahkan kemampuan kreatif mereka untuk menghimpun berbagai syarat-syarat pengembangan institusi pendidikan. Pengelola pendidikan kemudian harus melengkapi syarat kewirausahaan agar mampu menjamin kelangsungan proses belajar mengajar di sekolahnya dengan jalur pertumbuhan yang dikembangkan saat ini. Daya tarik dunia bisnis lebih disebabkan karena 3 hal. Yang pertama, ada pendidikan dan dunia bisnis ini bukanlah dua hal yang terpisah satu sama lain. Antara bisnis dan pendidikan, keduanya saling mendorong produktivitas, menjalin hubungan partnership, dan mengendalikan perubahan sehingga masing-masing memperoleh keuntungan. Yang kedua, ada setiap sekolah ingin menjalin dengan dunia bisnis karena diharapkan lulusan sekolah yang bersangkutan nantinya dapat meneruskan karir dan dengan mudah mendapatkan lapangan kerja. Yang ketiga, ada karena dalam dunia usaha ekonomi ini memiliki prinsip-prinsip yang bisa diakomodasikan untuk mengembangkan manajemen pendidikan. Selanjutnya di sini saya akan menyimpulkan dari semuanya bahwa bangsa ini membutuhkan kesatuan dan persatuan. Kesatuan dan persatuan akan terbentuk jika dilakukan berdasarkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Guna menumbuhkan Bhinneka Tunggal Ika ini dibutuhkan pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural ini adalah jembatan untuk meneruskan upaya pengembangan budaya yang jauh dari prasangka, konflik, dan perasaan. Kunci keberhasilan untuk membangun bangsa yang maju adalah membangun masyarakat yang berbasis pengetahuan, sebab pendidikan bukan saja akan melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta menguasai teknologi, tetapi juga merupakan jalan menuju kemajuan dan pencapaian kesejahteraan sosial dan ekonomi suatu bangsa. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik bisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.